mohon izin mau sharing session terkait dengan pengalaman di Flutter, dan mungkin nanti mungkin saya codingannya mungkin akan sedikit ya, karena saya mau coba bawain konsep dulu yang mungkin ada di pemikiran saya dan experience yang kemarin terkait dengan building Flutter ya di mobile ini, dan beberapa hal yang mungkin bisa saya share untuk nanti teman-teman bisa ambil buat masukan aja sih sebenarnya. Bagaimana sih saya kemarin tuh belajar dan coba build satu production apps ya yang di kantor ya, kebetulan memang kebutuhan kantor itu dari nol ya, benar-benar dari saya nggak bisa mobile sampai bisa sama tim saya itu kita bisa build satu apps secara production seperti itu. Dan mungkin mohon izin juga buat teman-teman yang lain yang senior yang sudah lebih dulu atau lebih senior untuk di Flutter-nya, mohon izin untuk saya share pengalaman saya yang mungkin masih butuh banyak belajar juga kali ya. Nanti mohon masukannya atau sanggahannya, misalkan ada konsep atau yang penjelasan saya mungkin kurang tepat, nanti silakan disanggah aja langsung gitu. Karena ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya kemarin dan masih terus saya belajar ya gitu. Oke, baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bikin slide sederhana sih buat panduan aja dalam saya menjelaskan gitu ya. Perkenalan, nanti kita akan bahas materinya ini. Kita coba review sedikit ya, learning path yang dibuat oleh Mas Saiful. Nanti kita sampai di mana. Kemudian saya ada learning strategi saya yang kemarin saya implementasi di project saya di kantor dan sudah saya buktikan bisa go live sih, bisa dipakai gitu ya. Terus beberapa hal terkait resource belajar yang kemarin saya saya gunakan. Terus ini menurut saya ya, ada Flutter for the next 10 years ke depan. Ini ada satu topik yang mungkin teman-teman nanti bisa lihat gitu ya, ada sebuah channel YouTube. Terus VS Code plugin for productivity, mungkin nanti ada beberapa plugin yang menurut saya applicable dan bermanfaat buat saya pada saat kemarin saya belajar Flutter itu ya dari nol. Ya mungkin saya bisa rekomendasikan ini karena saya gunakan dan itu berguna gitu. Lanjut, oke. Terus pengalaman Flutter saya tuh sebenarnya baru 6 bulan ya semenjak satu project itu jalan. 31 Oktober tepatnya saya mulai in touch di Flutter. Kebetulan kantor ngasih fasilitas berupa MacBook karena kita mau deploy aplikasinya cross platform di iOS gitu. Nah dari situ saya dikasih waktu timeline tuh sebulan kita R&D, sebulan kita implementasi gitu. Nah ini sebenarnya saya newcomers di Flutter, cuman tadi saya udah bilang di awal, saya coba sharing pengalaman yang saya sudah pernah lakukan gitu ya, jadi mohon izin. Nah terus aplikasinya ini saya sedikit sharing. Aplikasinya ini Java Shuttle ini sebenarnya aplikasi masih internal sih gitu ya, cuman kita coba buat seproduction mungkin lah. Ada OTP, ada 2FA, kemudian yang sekarang nih ada enhancement untuk push notification gitu ya. Terus kita juga buat datanya kita juga integrasikan di belakang tuh dengan data employee, which is data employee kita di on-prem, tapi aplikasi di AWS kita coba build supaya mereka bisa komunikasi gitu-gitu deh. Dan ya sejujurnya di Java itu di kantor saya ya itu native apps itu memang jarang gitu. Nah ini project pertama saya yang di divisi saya ya untuk build satu apps yang alhamdulillah ini sebagai percontohan sih di kantor, dan divisi lain juga sudah mulai menerapkan, dan sebenarnya ada beberapa orang teman-teman saya yang saya racunin untuk bisa pakai Flutter juga. Jadi kedepannya kita satu
platform lah gitu biar enak sharingnya gitu. Nah ini terus di sebelumnya saya di front end ya. Di front end itu saya megang React.js, Next.js ya. Terus ada Blitz. Pokoknya per JS-an itu saya kemarin sempat pegang. Nah, ini juga saya pengen sharing bahwa teman-teman mungkin yang dari web programming yang pegang React.js masuk ke Flutter sebenarnya nggak lama ya sebenarnya untuk belajar, karena di sana konsep komponen tuh inline dengan konsep widget gitu. Jadi kalau sudah paham konsep komponen base di React.js itu, kalau sudah paham nanti masuk ke Flutter tuh sebenarnya mirip-mirip gitu. Semuanya bisa dibungkus dan di-usable dengan widget. Nah, ini aplikasi yang pernah saya buat juga terkait dengan Java ini ya, produk kita gitu. Nah, ini menggunakan React.js gitu. Ini sekedar informasi aja sih. Kemudian di backend saya juga pernah pegang ini Node.js, kemudian Python, tapi kebetulan memang di tim saya sudah dipisah-pisah ya. Jadi Python, Django atau Flask itu ada teman saya lagi yang di backend yang pegang seperti itu. Terus di awal-awal banget saya jadi data engineer, pegangnya Oracle sama Oracle Apex gitu. Nah, sebelum di kantor yang sekarang mungkin pernah pegang .NET, Java EE, Falcon, PHP, dan CI. Itu sih paling. Oke. Nah, next ya, saya lanjut terkait dengan Flutter Learning Path dari Mas Saiful ya. Mungkin kita bahas sedikit aja. Yang pernah sudah dijelaskan sama Mas Saiful. Sekarang kita sudah masuk ke bagian 6 dan 7 ya, untuk start build the UI, terutama masalah widgetnya gitu ya. Nah, benar-benar mungkin diingetin lagi bahwa learning path yang sebelumnya mungkin jangan di skip ya. Jadi basic OOP-nya, kemudian pemahaman terkait dengan Dart, OOP, terus basic dari konsep pemrograman itu mungkin juga harus terus diulang gitu ya. Karena ke depan sini kalau nggak kita lalui itu pemahamannya, nanti akan bingung sendiri gitu. Kalau step by stepnya mungkin kita nggak lakukan dengan baik gitu ya. Nah terus mungkin ini yang mau saya share juga, pengalaman kemarin saya menyusun kerangka berpikir untuk belajar ya gitu. Jadi saya mulai dari fundamental dulu pastinya. Nah kebetulan alhamdulillah saya sudah lumayan paham masalah AOP. Tinggal di pemrograman Dart sama Flutter-nya sendiri mungkin yang harus kemarin saya deep dive ya untuk belajar. Nah dari situ menurut saya setelah fundamentalnya sudah cukup kuat, nanti konsep data fetching kita juga harus teruskan untuk belajar ya. Data fetching kita bisa fetch API, gimana fetch di API, terus bagaimana di Flutter itu untuk bisa membantu kita, plugin apa aja yang bisa membantu kita untuk di Flutter kita bisa achieve data fetching itu, kita harus belajar. Terus JSON juga kita harus belajar dan sebagainya gitu ya. Jadi fundamental, data fetching. Pastinya kalau udah berkaitan dengan data, kita butuh state management ya, artinya perubahan data di front end-nya ya, kita juga harus bisa manfaatkan dan bisa kuasai juga, karena itu menjadi salah satu kunci juga bagaimana kita bisa memahami state management di Flutter. State management di web juga ada ya, di React.js itu state management juga ada. Jadi platform-platform yang seperti ini pastinya tidak luput dari konsep state management. Nah, ini juga harus dipelajarin dan dikuasain seperti itu. Tapi sekali lagi ini kalau saya learning by doing kemarin ya. Di awal-awal saya codingannya masih masalah state management itu masih banyak lah istilahnya. Tapi nanti sharing kita paham itu harus kita optimize lagi seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah state management menurut saya kita juga selanjutnya harus masuk ke masalah security. Security juga
lebih spesifik lagi masalah autentikasi. Nah, gimana sih autentikasi di Flutter, khususnya di stack development ya. Jadi kita pakai stateless kan kalau di Flutter, kita nggak pakai cookies itu konsepnya kan. Makanya gimana kemarin saya implementasi JWT token gitu, terus pakai tuh FA, OTP segala macam itu kita kemarin implement gitu ya. Masalah security juga nanti setelah di authentication juga kita bicara masalah hak akses, itu masuk nanti masalah autorisasi gitu. Setelah itu menurut saya kita juga harus belajar tentang deployment ya, deployment di Google Play di lokal, bagaimana kita distribute APK kita gitu kan, bagaimana kita bisa membuat beberapa versi APK ya. Kalau di Flutter kan bisa ya, ada yang buat 64 bit segala macam itu kan bisa di mana di Flutter. Nah, itu kita harus bisa. Terus Google Play, bagaimana kita setup di Google Play, policy apa yang ada di sana gitu. Terus versioning app build kita gimana gitu, kita juga harus paham gitu. Terus yang mungkin sudah ada kesempatan di Mac atau di iOS ya, di iOS juga, itu juga harus dimanfaatkan tuh, misalkan ada kesempatan. Kemarin saya juga alhamdulillah di kantor itu difasilitasi juga, ya memang harus ya karena dia mau build di iOS, kita kasih license Apple Developer Program ya, dikasih license, terus difasilitasi MacBook, terus kita juga sehingga kita bisa implementasi untuk kita upload di App Store. Dan jujur itu pengalaman upload di App Store itu lumayan jelimet sih ya menurut saya gitu. Tapi kita sudah lalui itu dan alhamdulillah saya adalah experience di sana. Dibantu sama Scrum Master saya juga sih, sama tim lah intinya untuk kita bisa achieve di App Store sana gitu. Dan memang modalnya agak mahal ya kalau kita publish di App Store seperti itu. Terus yang terakhir menurut saya masalah performance ya. Gimana caranya apps kita tidak hanya berjalan dengan baik tapi performance-nya juga bagus. Nah, ini kita manfaatin tuh Flutter DevTools, terus konsep rebuild-nya ya, repaint-nya gitu yang berkaitan dengan state management. Bagaimana kita mengatur supaya widget itu nggak bolak-balik ke build supaya performance-nya baik gitu kan. Terus gimana kita mengatur supaya nggak bolak-balik kita request back end gitu, nggak request API. Kalau di saya kemarin kita kumpulin, pokoknya kalau ada form atau sesuatu yang mau di submit ke belakang, sebisa mungkin kita tampung dulu di depan ya, kita tampung dulu, baru kalau sudah fix kita lempar ke belakang gitu. Jadi dinamisasi di depannya itu nggak bolak-balik ke belakang. Nah, itu bisa mempercepat atau menambah UX yang bagus ya. Jadi nggak banyakkan loading segala macam gitu. Nah, itu salah satu yang kemarin saya implementasikan. Nah, ini mungkin dirangkum dari roadmap-nya Mas Saiful ya. Nanti detail-detailnya nanti bisa dijabarkan dari sana tuh. Tapi menurut saya kerangka belajarnya atau kerangka berpikirnya ini sih gitu. Dan ini juga saya coba pikirin lagi kemarin di React.js juga seperti itu. Belajar React.js fundamentalnya dulu. Terus gimana sih data fetching menggunakan Axios, HTTP request dan sebagainya. State management menggunakan Redux atau konteks gitu ya. Security-nya dan sebagainya gitu. Deployment gitu. Jadi applicable buat di teknologi yang lain sih, menurut saya seperti itu. Oke, kemudian masalah resource belajar, nah ini pastinya didokumentasi ya, didokumentasi itu sudah wajib kita bolak-balik ke sana untuk kita bisa lihat widget ini propertiesnya apa aja sih gitu ya. Kalau nggak dapat atau nggak paham, cari di YouTube ya, cari juga YouTuber atau content creator yang mungkin nyaman buat kita dan jelas gitu ya. Dan itu pasti nggak akan dapat satu topik gitu atau satu hal, pasti beberapa gitu. Saya juga ngumpulin berbagai macam konten ya gitu.
Terus saya juga kemarin belajar dari Udemy ya, dari Udemy saya coba invest walaupun cari yang promo ya, invest. Dan ini Maximilian ini yang mungkin sudah dibahas di grup ya, cukup detail, komprehensif gitu. Jadi saya belajar bolak-balik masalah autentikasi, terus instalasi, setup iOS ya. Saya belajar dari dia gitu. Saya belajar dari si basicnya ya. Saya belajar dari si Udemy ini gitu. Ini masih menyimakan ya, masih oke. Lanjut siap. Jangan saya ngomong sendiri takutnya. Aman, Oke, aman. terus YouTube. Nah, ini YouTube Mas Johannes Milke nih. Ini orang Jerman kayaknya. Nah, ini dia bagus nih. Kontennya itu dia benar-benar video terus ada anak panah-panahnya gitu deh. Walaupun dia nggak live coding ya, tapi dia jelas gitu. Fungsi ini itu impactnya kemana. Nah, itu dikasih anak panah tapi video gitu. Nah, itu saya rasa saya banyak belajar juga dari konten ini. Kayak masalah kemarin apa ya, River Pod ya, salah satunya state management dari dia juga. Terus masalah navigation, banyak hal sih. Saya kadang ngelirik dia juga gimana cara dia untuk mendapetinnya. Walaupun ada beberapa yang memang udah lama ya, codingannya deprecated gitu. Tapi basicnya saya udah tahu, konsepnya dari dia punya konten gitu. Jadi itu bagus. Terus pastinya Pak Eriko Darmawan ya. Nah, ini bukan founder juga sih. Ya sesepuh lah ya di Flutter. Ini juga yang basic dan akar pemahaman yang kuat juga saya dapetin dari beliau gitu. Dari videonya. Biasanya ini saya sambil dengerin jalan di motor, saya buka YouTube, saya dengerin audionya sambil jalan di motor. Ya, bahasa Indonesia. Jadi bisa dipahami gitu. Terus di teman-teman di Flutter Indonesia ya. Nah, ini juga jujur ini grup teraktif ya pernah saya ikutin ya. Terus orangnya juga baik-baik, mau nanya sereceh apapun dijawab, ditanya. Terus yang paling seru kalau udah bahas state management, pasti seru itu ya. Cuman harus ada yang menengahi juga. Khususnya ada Mas ini Dita dan Moses ya, ini dua orang yang menarik di sana ya kalau lihat pembahasannya. Tapi Mas Eka juga tuh baik ya, ngasih masukan segala macam gitu ya. Nah, konsepnya adalah kalau kita sudah paling nggak kita sudah paham atau kita sudah punya kemampuan, ya kita sharing di sini ya. Jadi di sini jangan cuman nanti ya kalau misalkan memang udah lama, jangan cuman bertanya aja tapi kita bisa ngasih bantuan juga ke teman-teman. Nah, itu pesannya Pak Eriko sebenarnya ya. Jadi manfaatkan grup tapi juga ikut kontribusi di sana. Nah, itu menurut saya sangat baik ya buat kita sebagai engineer, developer atau programmer untuk kita bisa mengasah knowledge dan soft skill kita, terutama buat sharing di komunitas seperti itu. Wah, ini ketutup nih, sorry. Ini nanti dulu deh. Maksud saya gini. Nah, terus ini saya udah dengerin 2 kali ya web programming Unpas nih, Pak Sendika Gali sama Pak Eriko. Nah, mungkin teman-teman yang belum denger silahkan denger. Jadi kenapa sih ada Flutter, terus kenapa Flutter bisa hype banget, terus nextnya kenapa sih Flutter benar-benar di maintain dan di boomingkan gitu ya, karena apa. Nah, itu ada penjelasan dari Pak Eriko di video ini ya, dan saya menjadi termotivasi juga, dan ini yang saya bawa juga ke kantor ya, saya racunin gitu, karena memang apa yang disampaikan juga make sense gitu, bahwa nanti Android Google akan melakukan sebuah
mau mengeluarkan sebuah OS baru namanya Fuchsia. Fuchsia itu dibangun pakai Flutter ya, dan Google sedang membumingkan Flutter untuk ke developer supaya apa? Supaya nanti pada saat OS itu muncul ya semuanya sudah ready, sudah banyak apps yang dibuat sehingga OS-nya nanti akan laku lah bisa dibilang gitu. Tapi sebenarnya di balik itu juga engine-nya dari Flutter-nya sendiri juga keren gitu loh. Dia seperti game engine gitu ya. Beda sama React Native yang dia sebenarnya ada mencari similarity dari dari native komponen tapi diterjemahkan dalam JavaScript. Nah, kenapa dia ada gap lebih lambat gitu ya kalau React Native? Yang saya tahu gitu ya. Nah, di Flutter ini dia punya engine sendiri untuk menulis atau menggambar di device-nya gitu. Makanya dia bisa mau di platform apa aja dia bisa available gitu, bisa sama gitu ya. Karena dia punya engine itu. Nah, selain itu juga kalau kita lihat di mana YouTube-nya juga banyak ya yang resmi dari Flutter itu ngajarin widget, dibuat ilustrasinya, dan menurut saya itu bagus banget gitu loh. Dia maintain banget, dia punya produk ya supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa cepat gitu. Terus satu lagi terkait dengan implementasi Flutter ya di speak-nya Pak Eriko ini yang mungkin menurut saya juga bagus gitu. Silakan disimak sih menurut saya. Gitu. Terus halo, kenapa? Ya, bentar lagi. Setelah itu udah. Habis itu, nah ini VS Code pluginnya silakan diinstal untuk Flutter sama Dart ya. Ini plugin yang wajib diinstal di VS Code. Terus GitHub Copilot juga mungkin saya sangat rekomendasi buat autocomplete kita gitu. Sama Riverpod buat state management gitu. Mau tanya Pak, Ya, silakan. Yang tadi Pak ya? Oh, masih freeze ya? Pak. Enggak kok, normal Mas Hendra. Normal. Normal ya? Ya. Normal ya? Oke. Oke, terus Iya, tadi yang nanya gimana? Apa? Oh, enggak jadi ya? udah nggak jadi. Oke, lanjut. Udah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada sanggahan, silakan sebelum kita masuk ke topik selanjutnya 9:30. Silakan Mas, kalau ada yang mau disampaikan. Teman-teman yang lain udah install GitHub Copilot kan ya? Sudah belum? GitHub Copilot ada Pak, udah. Sudah ya, oke. Nah, yang belum saya sangat rekomendasikan karena cukup membantu kita buat menerawang sintaksnya si Flutter ya, untuk kita bisa lebih cepat gitu. Oke, kalau nggak ada, saya langsung masuk ke ini ya, live codingnya ya. Oke. Nah, sebelumnya saya udah share di grup terkait dengan GitLab ya, GitLab yang saya buat project itu buat belajar. Kalau belum tahu nanti saya coba clone lagi deh, saya coba share lagi. Nanti mungkin bisa sambil ngikutin gitu. Kalau sekiranya bisa nanti di check out aja. Ini public, saya buat public. Yang terakhir saya buat satu branch Fugi sharing untuk kita main-main di sini gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke widgetnya ya. Ini saya ambil dari Udemy ya, dari penjelasannya si Maximilian itu. Ada kurang lebih 18 widget dasar yang
penting yang mungkin kita harus kuasain ya di awal. Itu nggak dikuasain sih, difahamin gitu ya. Nah, dari widget-widget ini kalau sudah difahami, nanti sebenarnya kita udah bisa buat satu apps ya, satu apps yang bisa sudah mewakili lah gitu. Cuma nanti konsepnya adalah widget ini sebagai widget dasar, which is kita juga bisa ngembangin widget kita sendiri yang custom ya. Mungkin warnanya sesuai dengan warna perusahaan kita gitu ya, kita bikin secara global. Atau widgetnya juga memiliki karakteristik sendiri ya. Contoh saya di Java Shuttle ini ada widget ini running nggak ya? Bentar ya. Oh, masih running. Saya kasih desain dulu ya, soal harus login. Di sini ada kebutuhan tanggal ya. Kalau kita lihat di sini tanggal. Nah, ini tanggalan ini tuh dia di sini ada informasi kursi ya, informasi tambahan kursi gitu. Terus juga ada kayak inaktif ya, ada aktif, ada inaktif. Dan ini juga berdasarkan datanya adalah data adanya ada Senin sama Kamis. Ini basic widget nggak akan ada di Flutter. Nah, saya cari plugin widget dapat gitu, dapat satu widget date picker namanya, dan alhamdulillah custom, maksudnya propertiesnya sesuai dengan apa yang saya pengenin gitu. Nah, jadi memang satu basic widgetnya kita harus kuasain, yang kedua memang kita harus rajin untuk mencari widget serupa dan sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kayak keypad ini ya, numlock ini numpad ya, numpad ini juga saya kembangin sendiri dari plugin orang, saya coba custom lagi sehingga sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, kalau mau lihat, ntar saya loginin dulu ya, ini saya tutup dulu. Mana sih ini? Saya stop sharing dulu, saya coba login dulu. Nah, ini saya sharing lagi. Saya kasih contoh dulu ya, apa yang saya coba pernah buat. Maksudnya konsep widget. Nah, ini numpad ini kalau kita cari di Flutter nggak ada sih yang built-in gini. Bukan nggak ada sih, ada cuman nggak pas gitu. Nah, ini kita bikin sendiri. Nah, seperti ini. Terus ada tanggal ya. Nah, tanggalan ini nih, yang ada keterangan 6 kursi segala macam. Nah, ini custom gitu. Jadi pahami basic widgetnya, terus kita buat customisasi. Kalau misalnya memang sebelum kita buat custom sendiri, kita cari dulu di tempat lain. Kalau misalkan ada, kita ambil, terus kita pahamin propertiesnya atau karakteristiknya, baru kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, model-model gini, card segala macam. Oke. Pertama, di presentasi saya kita bahas ada beberapa widget dasar ya yang harus kita tahu. Yang pertama adalah app atau page setup. Di sini material app sama Cupertino. Cupertino tahu kan ya, tema yang biasa dipakai buat iOS. Nah, ini sebenarnya bisa kita implement juga di HP Android gitu. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, si Flutter ini bisa menuliskan atau menggambar pixelnya itu di device manapun gitu. Makanya HP Android bisa kayak iOS ya, UI-nya. HP iOS bisa kayak Android gitu. Tergantung kita milihnya yang mana gitu. Terus juga di layout ya. Ada layout berkaitan dengan kontainer, column sama row.
dan ini banyak banget akan kita pakai gitu ya. Container, column, row ya. Jadi bagaimana kita bisa side by side kan widget tadi itu berarti pakai kolom. Kalau atas bawah ya pakainya row gitu. Di dalam kolom bisa ada row nggak bisa. Di dalam row bisa ada column bisa juga. Di dalam row ada column, dalam column ada row gitu bisa. Ya, konsepnya kan widget tree gitu. Cuma nanti kita bicara performance ya. Nah, terus fleksibel juga. Nah, ini bagaimana kita bisa ngatur proporsional dalam sebuah widget itu. Stack ya, buat overlap. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di tempat saya punya, nah ini pakainya stack nih, gitu. Jadi bagaimana kita bisa ngatur positioning yang overlap, itu kita gunakannya stack, gitu. Kalau kolom sama row kan dia pasti akan kiri kanan, kayak gitu. Teman-teman mungkin yang di web programmingnya sudah pernah mungkin yang teman-teman yang sering megang CSS atau JavaScript ya, itu juga konsep UI-nya juga pasti udah bisa paham lah gitu. Terus ini list view, ini terkait dengan nanti kita fetch data secara berulang ya. Kalau grid view jujur saya belum pernah implement grid view ini. Kalau list style saya udah pernah. Ini grid view ini saya belum pernah. Text, image, icon, ya. Text field, elevated button, ya. Mungkin kalau di Flutter sebelumnya yang deprecated adalah flat button ya. Nah sekarang diganti sama elevated button, text button, sama outline button gitu ya. Nah, itu harus dipelajari. Oke. Di source code yang saya share itu, ini saya coba matikan dulu yang si Java Shuttle. Sorry. Tes. Halo. Putus kayaknya. Putus ya si Mas Hendra ya. Oke, mungkin nunggu sebentar, mungkin jaringannya restart. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa nulis di ini ya, di chatting ya, di komen itu, di message nanti di akhir ini nanti bisa dijawab gitu. Nah, ini udah masuk lagi. Putus ya? Iya, tadi sempat restart mungkin, Mas. Berapa lama, Mas? Bentar sih, mungkin setengah menit. Nah. Oke, sorry. Lanjut. Oke. Nah, tadi saya bicara ini, customisasi di project yang saya share ya. Ini kalau kita build satu project, apa tuh? Ada apa-apa? Di main ini saya pisah app-nya ya. Biasanya kan langsung satu file main.dart itu ada void main sama run app dan langsung app-nya di sana, material ya. Ini saya pisah. Jadi app-nya itu saya masukin ke dalam folder src gitu ya. Nah, disinilah saya definisikan material app itu sendiri. Jadi menjalankan sebuah page yang isinya material app, di mana di sana akan diidentifikasi tema utama di sananya ya. Nah di sini masuk nanti ke app page ini, nanti kita bisa ganti Cupertino atau material. Nah kalau kita nah ini ada bedanya nih. Ini saya sudah buat
satu screen ya, satu screen namanya Cupertino App Screen. Nah, teman-teman mungkin kalau lihat di sini setelah build ini ya, ini ada widget Cupertino App ya. Modelnya kayak gini nih. Nah, jadi dia sesuaikan dengan kebutuhan iOS yang menurut putih-putih gini kali ya. Nah, kalau yang material, nah biasanya seperti ini, material design. Sama ini setelah build, bagian build ini kita return Cupertino. Kalau di material kita returnnya material app gitu. Nah, di dalam material app ini nanti ada berbagai macam properti gitu. Nah, kalau yang di project ini saya buat material app-nya sebagai app utama ya. Setelah di main itu kita definisikan, saya definisikan lagi di app-nya berupa material app. Jadi sama dengan yang di sini ya, di file main ini dan di apps ini. Nah, dari sini biasanya saya lakukan, saya langsung define halaman utama saya gitu ya. Nah, di sini pun saya udah mulai implement yang namanya routing atau navigation ya. Nah, teman-teman kalau di sini ada initial route itu slash. Nah, sebenarnya ini artinya kalau kita bernavigasi, ini kan mainnya ya, yang di sini mainnya. Kalau kita masuk ke dalam sebuah page terus kita refresh ya. Nah, dia akan membaca ini nih, initial route slash. Dia initial route slash-nya ini mengarah kepada screen mana? Yaitu screen yang main screen. Main screen ini ya yang saya buat, dia ada button-button seperti ini. Nah, ini saya jadikan main screen gitu. Nah, ini sebagai pengenalan awal aja ya. Ini sebenarnya untuk membantu saya menjelaskan widget-widget tadi sih sebenarnya. Gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang bertanya? Tidak ada ya. Main screen, oke. Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Ya. Cupertino nanti silahkan dicek kembali detailnya di mana, di dokumentasi. Sebenarnya saya nggak banyak kotak-atik sih kalau yang bagian app page ini ya. Tadi sebenarnya di aplikasi yang saya buat, app page ini saya define sebagai material app. Di dalam app page yang pertama banget itu saya definisikan screen util. Ada screen UI ya, buat dia memanage masalah responsif gitu. Nanti kita akan belajar ya, mungkin di topik yang berbeda, di waktu yang berbeda. Di sana ada screen util, terus kita definisikan color main color kita. Ini mungkin saya contohin di project shuttle ya, di project saya. Di sini kalau teman-teman lihat, nah ini konsepnya sama tadi, app saya pisahkan dari main ya. Nah, di sini ada screen util. Screen util ini sebenarnya satu plugin yang dia untuk memanage masalah responsif. Kita define masalah size base size-nya berapa, 360 kali 690 gitu. Sebenarnya konsep screen util ini simpelnya adalah dia kalau masuk ke device yang berbeda, dia akan automatically akan membesar atau mengecil berdasarkan font size yang kita setup. Makanya di sini saya setup tuh beberapa komponen dan font size base saya buat general di sini. Kayak ada 96 buat yang headline dan sebagainya di sini. Itu. Terus saya juga definisikan initial root-nya. Nah, ini kalau ini udah masuk logic ya. Saya baca username-nya dulu. Kalau dia aktif username-nya saya arahkan kemana. Kalau dia nggak aktif arahkan kemana. Kalau login page, kalau dia session udah habis mau kemana. Nah, itu di manage di app ini gitu. Setelah main terus app ya. Terus page-page yang kita open buat kita navigate ke sana, ini kita definisikan di sini. Kalau ada page yang error atau gimana, kita arahkan ke
page tertentu. Nah ini nyetingnya di sini Pak, teman-teman. Terus ada globalization juga, global material localization ya, sorry. Ini berkaitan dengan tanggal. Jadi kalau tanggal kan, kalau nggak kita set sebagai Indonesia, tanggalnya nanti harinya adalah hari Inggris ya, Monday, Sunday gitu ya. Nah ini kita setup, yang untuk aplikasi saya itu saya setup di bahasa Indonesia. Makanya dia automatically akan ngambil localization sebagai localization Indonesia. Nah itu. Ini pentingnya si app page ini ya. Gitu. Seperti itu. Terus, oke sampai sini mungkin udah cukup paham ya. Lanjut kita ke bagian layout. Nah, di layout ini ada apa? Ada container, column, sama row. Nah, ini mungkin yang kita nanti bisa bareng-bareng belajar ya. Nah, container itu apa? Container, kalau kita lihat di sini, sebenarnya container itu kalau di web itu kayak div ya. Modelnya kayak div atau ya sebuah div ya, sebuah div yang kita bisa setup width sama height-nya seperti itu. Nah, kontainer ini untuk membantu kita juga membuat visualisasi atau UI dengan properties tertentu, kayak kita kasih block background ya, nanti ada shape-nya mau rounded atau enggak, itu kita setup di kontainer ya. Langsung aja kita coba. Berarti ini saya masuk ke page-nya container layout ya. Layout screen. Di sini sorry. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, tadi saya ketik kontainer ya. Saya bikin kontainer awal. Terus saya enter, ada suggestion. Tuh. Ya, ini fungsinya si ini, GitHub Copilot. Ini kalau saya sekedar implementasi dulu deh. Buat ancang-ancang. Ini saya tap aja. Terus saya edit sedikit misalkan strukturnya. Udah bisa kita langsung pakai ini. Tuh. Terus misalkan layout dalam kontainer kita bikin column ya. Sebelum column mungkin langsung kita bikin aja teks ini layout ya. Terus kontainer ini kita kasih teksnya, kita kasih padding dulu deh, padding. Nah ini saya pakai shortcutnya nggak jalan ya, tester. Oke, saya kasih padding dulu. Paddingnya misalkan 18. Oke. Nah di kontainer ini ada apa aja? Yang biasanya ada decoration ya. Saya biasa pakai decoration. Terus box decoration. Nah, box decoration ini ada modelnya image. Image ini nanti sebenarnya kayak buat semacam background image untuk kalau di Java Shuttle tadi ada ya, background image-nya itu kayak gini. Nah, ini pakai kontainer nih. Kalau ini pakainya bar tapi yang custom. Nah, tapi kita bisa bikin background image dengan si kontainer. Pada intinya dia adalah sebuah widget yang bisa kita setup width sama height-nya. Ya. Coba kita isi dulu deh box decoration dengan color, terus
colors, teal. Oke. Nah, ini kita bisa set width 200, height-nya something lah 500 atau gimana. Nah, seperti ini. Jadi untuk melayouting. Terus biasanya ada elevation. Oh, elevation nggak di dalam sini ya. Biasanya ada shape. Shape ini kalau kita lihat box shape-nya rectangle atau rounded biasanya. Ada nggak rounded? Oh, circle. Nah, sebenarnya nyoba-nyoba seperti ini juga lumrah ya dilakukan untuk kita bisa ngetes widget ini tuh kalau di ini seperti apa sih gitu. Jadi memang yang biasa saya lakukan, saya langsung lihat base data dokumentasinya seperti apa, dia punya properties apa, terus saya langsung konekkan dengan kebutuhan saya UI itu seperti apa. Dan ini lumrah dilakukan dan memang harus kayak seperti itu. Jadi nggak usah ngapalin dokumentasi, tapi kita implementasi, kita trial and error untuk kita bisa gunakan UI itu seperti apa. Nah ini sebenarnya saya nggak ada konsep mau bikin apa ya, tapi kita coba-coba aja dulu. Seperti itu. Dia saya jelasin komponen seperti itu ya. Container itu. Terus biasanya saya kasih shadow ya. Coba box shadow. Oke, box shadow. Nah, box shadow-nya color-nya black. Nah, jadi anaknya gitu ya pakai si Copilot ya. Kita bisa dikasih suggestion yang umumnya orang pakai. Kita nggak pakai ya kita edit lagi. Gitu. Head misalkan atau gimana. Nah, seperti ini. Itu kontainer. Terus kita membuat kontainer. Di dalam kontainer mungkin ada column ya, atau kita bikin satu column intinya isinya kontainer. Nah itu kita bisa buat seperti itu kali ya. Coba kita wrap dulu si body ini dengan column. Oke. Column ini pasti punya children ya. Terus kita coba kasih kontainer yang tadi kita buat gitu. Height-nya kita nggak usah buat ya. Box shadow-nya coba kita ilangin. Oke. Nah, konsep karakteristik dari column sudah tahu mungkin ya. Dia mengumpulkan beberapa widget dalam satu widget gitu. Dan posisinya adalah atas bawah. Jadi kita bisa memasukkan widget apapun di sini. Ya. Kita juga bisa pakai card, ya, card widget. Nah ini saya gunakan suggestionnya si siapa? Card ini sebenarnya nggak gini sih. Bentar ya. Card, children. Kalau ini berarti dia ngambil yang sudah pernah saya ketik nih. Sejujurnya saya harus lihat dokumentasi apa itu card. Ya, kalau kita lihat di sini. Basicnya card itu ada childnya column ya bisa apapun ya berarti ya, cuman biasanya ada tile apa ya kemarin ya. Sebenarnya di card itu ada elevate ya, elevation.
untuk dia bisa punya shadow di bawah. Versionnya 10. Width-nya edge inset nggak bisa ya. Width-nya kita coba take out. Width-nya itu kalau dia full page saya lupa, cuman saya coba pakai media query aja deh. Media query of context, size width-nya kita bikin full. Nah, gini. Kalau mau agak mengecil, kita kasih 0,8. Oke. Terus kalau kita lihat di column ini, dia ada satu properties, core properties adalah namanya main, ya, main axis alignment. Nah, main axis alignment ini kalau column berarti mainnya adalah dari atas ke bawah, ya, main axisnya dari atas ke bawah. Kalau ada cross axis, berarti dia dari kiri ke kanan untuk column, ya. Nah, ini saya buat center, dia harusnya ke tengah komponennya. Oh enggak ya. Ini berarti coba hapus dulu kontainernya. Oh, konsepnya adalah kolom itu, oh ini kolom dalam kolom. Ini nggak akan ngaruh ya, maaf. Kolom yang ada di card ini nggak akan membuat dia menjadi ke tengah karena widget utamanya ada di body sini ya. Jadi ini kita salah bikin. Saya salah. Ya, kita masukkan di sini. Nah, main axis alignment-nya dia jadi ke tengah. Nah, ya, jadi kalau main axis untuk column dari atas ke bawah, ini main-nya dia tengah. Kalau start, dia itu di awal. Kalau end, pastinya di bawah. Seperti itu. Nah, kalau cross axis apa? Dari kiri ke kanan pastinya ya. Dia kenapa nggak ke tengah? Karena center. Karena lebarnya kolom itu mengikuti dari childnya. Itu. Kebetulan childnya ini memang segini doang, gitu ya. Ini kalau kita ganti teks, ini teks. Oh nggak mau ya. Column center long. Ya. Start. Main axis alignment. Center. Nah, ini berarti supaya dia bisa ke tengah, saya coba kasih kontainer ya. Kontainer. Childnya adalah teks. Width-nya misalkan 200.
kok dia nggak mau ke tengah karena eh, decoration coba kita debug pakai border. Oh sorry, kalau kita kasih style text align. Oke. Ya sebenarnya dia udah ke tengah, cuman memang nggak ke tengah ya. Sorry. Center. Center ya Mas ya. Nah ini. Oke, nanti saya coba cek lagi ya. Intinya column ini dia mengarrange beberapa widget dalam satu line atas bawah. Oke, masuk ke row ya. Nah, ini misalkan kita wrap di dalam komponen column. Oke, di dalam column ini coba kita tambahkan row sekarang ya. Row children. Oke. Row 1. Row 2. Oke. Ya, kalau row pasti sudah kita ketahui bersama kiri kanan ya. Di row ini juga ada main axis, alignment sama cross axis alignment. Maksudnya jadi ketergantungan banget nih sama si Copilot. Kita kasih spacer buat ngelihat ininya. Nah ini seperti ini ya. Kiri kanan. Ya simple kayak gitu doang sih sebenarnya. Kiri kanan. Ya, terus apa lagi? Oh sudah flex ya. Ini kalau kita mau bikin supaya dia fleksibel memenuhi kontainer yang dia mau gitu. Fleksibel. Nah biasanya ini by kasus aja sih. Kalau saya butuh supaya dia memenuhi ya. Sekali lagi semuanya ada di dokumentasi. Kita tinggal coba aja. Nah, ini komponen-komponen yang untuk memenuhi ruang. Kita bisa kombinasikan dengan kolom. Oke, kita coba ya. Berarti kalau kita mau di dalam kolom ini kita bisa wrap dengan fleksibel ya. Kita bisa wrap dengan fleksibel, kontainer ini juga kita bisa wrap pakai fleksibel, row ini juga kita bisa pakai fleksibel. Tinggal selanjutnya kita atur flexnya berapa. 1 Nah ini kita coba masukin kontainer ya. Kita kontainerin aja deh. Kontainer. Coba kita kasih color green. Oh bentrok ya. Dia nggak mau kalau ada decoration di sini.
Ini kita kasih kontainer juga. Colornya view. Oke, ini dalam column flexnya. Oke, tadi gimana katanya dia? Flexible color container. Oke, 2, 3. Kan ini memenuhinya 2. Dan tidak berpengaruh. Ya. Column children flexible 2, 3. Apa yang terjadi? Harusnya ya harusnya gitu. Tapi dia nggak mau. Container Mas Indra, ya, itu coba daripada pakai center, mending kolom itu kan lebarnya ikuti konten ya. betul Mas. Nah, itu di remove aja, crossnya ganti stretch, biar kolomnya lebar langsung. Oh, main ini ya. Crossnya aja, crossnya kan kolom crossnya. Oh, Itu kan crossnya. crossnya aja. Ya, crossnya di stretch aja biar dia langsung memenuhi layar. Siap, Nah, nanti siap. ya kita mainin di gelnya sama jidernya. Nah, double kan itu enak baginya. Oke Mas, thank you Mas. Tapi flex ke atas bawahnya nih, Gimana? fleksibel atas bawahnya harusnya row ya berarti. Ya, dimainin aja. Nah, tinggal mainin aja. Iya betul. Thank you Mas. Oke, saya tadi maunya ini menjadi 1, 2, 3. Oke, kayaknya bukan ini deh. Oke, ini ada yang miss. Oke, kalau kita jadi satu, ini harus pakai fit ya teman-teman ternyata. Ya, saya nggak ngapalin soalnya. Oke, ini kalau kita buat satu persatu semuanya, berarti dia akan memenuhi 1:1 ya. Nah, kalau ada bikin 2, berarti dia lebih lebar daripada yang lainnya. Seperti itu. Sama halnya dengan row. Nah, row juga seperti itu. Kalau kita buat 2, dia akan fleksibel di sana. Kalau 3, nah dia ada error nih di sini. Ada yang nggak sesuai, ya. Melebihi. Tuh. Nah, tinggal dimainin aja di sini. Row, kita ganti kolomnya. Oke. Selanjutnya stack sama card. Nah, kalau stack ini yang mungkin sudah pernah saya sampaikan, kita untuk membuat dia menjadi overlap ya. Saya coba ambil contoh yang ini dulu. Jadi di dalam kontainer ini saya tambahkan sebuah widget namanya stack. Stack ini pasti dia multiple widget. Jadi children kita bungkus lagi dengan array di sini ya. Array hot. Nah, saya biasanya position ya. Positionednya misalkan apa, button ya. Text button. Elevate button aja. Elevate button.
ya. Jadi dia ada di bagian sini, ya, overlap dengan satu komponen di atasnya. Ini kalau saya buat, ini saya kok dengan position ini saya bisa arahkan dia menjadi left 0, ya. Bottom 0. Ini karena kok nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Ini ke stretch kenapa? Oh, ada top sama headnya. Oke, sorry. Oke, left 0, bottom 0. Posisinya di sini. Kalau top, bottom kita ganti top, berarti akan di atas. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya gunakan untuk loncengnya Java Shuttle ya. Jadi di atas header, di sini ada lonceng. Dan biasanya lonceng itu ada notif counternya ya. Itu posisinya di atasnya. Nah, itu kita gunakan stack ini. Terus kita bahas masalah card. Card ini sering saya pakai juga. Umumnya itu posisinya card list style ya. List style ada leading, title sama subtitle ya. Saya baru ingat. Ya, coba kita contek aja. Kita ganti kontainer ini, di dalam kontainer kita ganti jadi card ya. Card. Dalam card ada apa sih? Child ya. Dalam child kita kasih column children. Dalam children list time. Ya, saya coba ikutin dulu deh list time. Oke. Nah, ini maksud saya. Ada leading, title sama subtitle. Ya, modelnya card biasanya seperti itu. Ya, udah kita bisa mainin aja di cardnya. Saya implementasi card ini di desain saya, yang project saya itu seperti ini, custom card. Jadi ada headernya, ada kontennya di bawah, sama ada action buttonnya di sini. Mungkin nextnya saya akan coba clone ya, maksudnya saya coba akan bedah komponen-komponen di aplikasi saya sendiri kali ya, supaya enak melihatnya. Oke. Apalagi ya, di card yang spesial itu elevate-nya. Dalam card ada properties namanya elevation, ya, berfungsi untuk memberikan sebuah shadow ya, shadow. Ini nggak kelihatan karena oke, coba kita kasih padding aja biar kelihatan. Paddingnya di dalam card. Nah, ini colornya kita ganti white aja coba. Nah, teman-teman lihat di sini ya, ada shadow. Itu biasanya elevate. Saya nggak banyak ini sih gunain properties yang lain sih. Memang kebutuhannya sementara ini kebutuhan buat si project saya yang kemarin gitu. Tapi base-nya saya udah tahu gitu.
10:30. Oke. Habis ini ada masukan tambahan? Sebelum saya lanjut. Mas, Lanjut Mas, siapa? lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Tadi sudah sampai card, list view. Nah, ini saya sebenarnya udah bisa pisahin di menu yang berbeda, tapi saya buatnya di tempat satu yang sama. Oke. Konten ya, stack sama card. Ini harusnya saya buatnya di sini nih. Nggak apa-apa lah. Kemudian repeat element ya, list view. Oke, kita masuk ke list view. List view coba kita buat di dalam sini. Repeat element. Oke, mungkin saya mau contohin ini aja deh. Buat satu halaman dari scratch dengan memanfaatkan beberapa plugin. Bukan plugin juga sih. Repeat element. Nah, ini error. Sorry gini. Jadi biasanya saya bikin satu page ya. Saya bikin filenya. Terus kalau yang sudah install tadi di VS Code namanya Dart sama plugin Dart sama Flutter, biasanya kalau kita STF ya, STF dia akan suggest untuk membuat stateful widget gitu ya. Nah, pas kita enter, kita langsung inisialis saja repeat element screen. Nah, biasanya saya kasih screen. Terus saya import material. Udah jadi. Nah, ini karena ada navigasi aja sih sebenarnya. Jadi error. Nah, sampai sini biasanya untuk dia available kita navigate, karena saya pakai tadi di sini saya buat dia pakai root name ya, which is sebenarnya kayak URL lah, slash apa stringnya gitu ya. Itu kita harus definisikan sebuah konstanta ya, atau static const root name sama dengan slash repeat element screen. Nah. Oke, dia blank ya. Dia blank karena kita belum definisikan scaffoldnya. Gitu. Untuk dia bisa menjadi satu page utuh. Oke, kita coba balik lagi. Nah, ini kita wrap dalam scaffold. Ini saya coba enter. Saya serahkan ke GitHub Copilot untuk mengenerate. Biasanya saya butuh atau saya ancang-ancangnya ada app bar ya. App bar. App bar dia bikinnya center. Oke, centernya saya hapus saja. Badinya katakanlah kita pakai kontainer dulu. Nah, jadi. Nah, itu biasanya saya lakukan. STF atau stateless ya, ST. Kalau stateful apa ya? STF. Stateful widget. Nah, tadi saya stateful atau stateless ya? Stateless ya. Saya pengen stateless. Kita ulangi stateless widget. Repeat element screen. Terus kalau udah kita import material, tambahkan static const name, repeat element screen, kita wrap returnnya dengan scaffold. Bisa kita kasih add bar, terus ada body, katakanlah kita bikin container, chartnya text, hello world. Nah,
Jadi gini. Terus juga kita bisa bungkus, ini balik lagi ke app ya, ke apa? App page ya, nggak apa. Saya biasanya bungkus pakai save area. Nah, ini biasanya berpengaruh di iOS ya, save area atau nggak save area ini. Nah, saya bisa pakai save area, jadi dia full atas ke bawah. Dia dibatasin atas sama bawahnya. Nah, biasanya yang saya losin adalah topnya. Top kita ganti false. Nah, kalau kita ganti false, perhatikan di sini dia akan nabrak si status fontnya ya di atas ini. Gitu. Jadi kayak full screen lah gitu. Kalau ini dia akan kasih apa space ya, kasih space di mana status fontnya. Oke, tadi saya mau build apa ya? List view ya. Oke, list view. Langsung aja di sini list view builder. Saya serahkan ke Git Copilot. Kira-kira apa nih Git Copilot nih? Oke. Builder. Kamu nggak ngebatasin ini. List view builder biasanya ada properties. Item builder. Mana ya? Dia harusnya ada batasan berapa row yang mau saya fetch. Count. Count ya Pak ya? Ada di mana itu ya? Oh sorry. Di sini ya, di dalam sini. Item count, sorry. 5. Nah ini ada satu hal yang saya juga mau sharing. Saya di project yang saya buat kemarin, saya masih manual ya. Jadi kalau ada modelnya listing gitu, saya masih pakai kolom ya. Saya masih pakai kolom, terus saya fetch datanya, saya pakai list, saya map di sana. Which is itu sebenarnya salah, bukan salah juga sih. Secara performance dia nggak bagus. Karena apa? Karena list view builder ini dia sebenarnya ada engine yang pintar di dalamnya. Jadi kalau misalkan dia sampai ribuan, bukan maksudnya sampai ke bawah gitu yang dia harus scroll, ya, setahu saya ya. Nah, ini konten yang di bawah ini dia belum misalnya belum dia gambar di pixelnya. Baru kalau kita scroll ke atas dia akan nge-build baru. Nah, jadi bisa lebih bagus performance-nya gitu. Makanya kalau ada listing kayak gini diupayakan pakai list view builder, baru dikombin dengan data fetching-nya gitu. Di mana project saya yang sekarang ini masih pakai kolom ya, kolom yang saya buat sedemikian rupa dari data fetchingnya, saya count, saya for loop gitu ya, dan saya looping komponen card-nya dulu. Nah itu nggak bagus ya, seperti itu. Harusnya pakai list view. Itu. Itu mungkin nanti akan saya refactor ya di project atau enhancement selanjutnya sih. Itu repetition komponen, ada list view, grid view, sama list style. Nah ini nanti sama konsepnya, repetition yang dia bisa di count sama di mana dibatasin. Saya yang belum saya coba adalah
real time ini ya, real time fetch, kalau dia scroll ke bawah dia baru nge-loadnya, itu saya belum coba. Which is itu sebenarnya common ya buat paging gitu. Selanjutnya terkait dengan content type ya. Content type ini mudah sebenarnya. Masalah teks. Oke, content type ini saya coba arahkan dulu ke halaman content type. Content type screen, oke. Ini sambil saya tunjukkan juga cara untuk bernavigasi ya. Kita ada di main screen, buttonnya adalah content type, oke. Nah, di sini ada outline button ini yang ini. Isinya content type, terus saya mau arahkan ke content type screen. Content type screen root name. Nah, content type screen ini pasti belum ada scaffoldnya. Kita wrap dulu scaffoldnya. Akbar. Ada body. Oke. Tadi apa? Text ya. Content types-nya kan ada. Ya, coba kita listing deh. Children, ada text. Ada image ya. Ini saya nggak hafal nih, sorry. Image. Asset image. Oh, asset image kita harus ada yang kita atur dulu ya. Nah, ini sembari saya coba review lagi. Kita stop dulu. Di pubspec.yaml di sini kita ada bagian assets ya. Kita open dulu. Terus kita masukkan aset kita. Ya, ambil picture apa contohnya ya. Gambar saya sendiri, oh jangan. Ya apapun lah ya, gambar bird inilah. Gambar bird kita masukkan ke workspace, Flutter, Fuji sample. Nah di ini bagian kita harus buat dulu ya, saya lupa. Iya Pak? Dulu ya. Iya benar, ada assets. Kita bikin folder dulu namanya assets. Oke, langsung aja. Kita copy paste di sini. Burung. Burung.png. Oke, burung.png ada di sini. Di dalam bagian assets ini langsung kita arahkan. Berarti assets burung.png. Ya, kita simpan. Control save di pubspec.yaml ini sama dengan kalau di sintaks namanya pub.get ya. Flutter pub.get. Nah ini sama aja sebenarnya dengan kita Ctrl S di sini. Dia akan pub.get juga. Oke. Setelah burungnya sudah masuk, coba kita lihat. Nah, ini langsung kita coba arahkan ke burung.png. Pakai gini apa enggak ya? Nah, coba-coba aja ya. Let's without debugging. Image ini ya nanti kita lihat dulu ya propertinya. Apa tadi yang saya
salah content type. Nah, ini udah dapet ya si burung. Ada properti apa lagi sih? Color. Ngaruh nggak ya color? Saya coba-coba aja ya. Oh, ngaruh. Red. Yes. Jadi dari image bisa digambar burungnya jadi sebuah, ya bisa kita jadiin icon. Oke. Burung sudah icon ya, icon gampang juga. Biasanya adalah icon. Gini. Terus kasih icons dot apa? Notification. Ya, mainin size-nya. Size-nya jadi berapa? 32, 64. Color-nya. Ya, sebenarnya anaknya ada kasus ya, cuman nggak apa-apa, kita main-main dulu aja color. Oke, nah kita coba kombinasikan ya. Masukin stack, kita bikin stack children widget utamanya adalah icon. Nanti kita tambahin sebuah text counter. Udah dibuat ini position top left children. Nah, ini childnya kita ganti text. Teksnya isinya apa? 1, 2, 3 lah, contoh. Misalkan 1. Positionnya, oke, posisinya di sini ya, 9. 9 plus misalkan. Kita taruh di bagian kanan atas ya. Berarti left 10. Coba kita bikin 10, masih kurang. Leftnya 0, sorry. Leftnya diangkat. Kok left sih? Right. Rightnya 0. Topnya kasih agak ke bawah dikit. 10. Oke. Rightnya 5 deh. Oke, agak nempel. Nah, biasanya kita kasih container aja deh, biar ada backgroundnya. Container. Childrennya text, decorationnya box decoration. Nah, kayak gini, bener. Saya maunya gini. Ini kita kasih style, text style, supaya colornya menjadi colors white. Oke. Shit. Iconnya warna so ugly ya. 9. Teksnya ini mungkin kita kasih padding ya. Padding enak kali. Padding add insert all 8. Kemudian 2, 3. Oke. Nah, seperti itu ya. Kita udah kombinasikan antara icon, position, sama stack. Ya. Apalagi? Mungkin 15 menit ya. 15 menit. Saya kira cukup ya. Cukup. Mas, kita mungkin ya diskusi aja kali. Iya, cukup Mas. Sip, thank you. Iya. Terima kasih Mas. Mungkin yang mau tanya silahkan, bebas dihidupin aja mikrofonnya, kita diskusi aja, sharing aja ya. Mungkin pengalamannya waktu ngedesain seperti apa, bisa sharing gitu ya. Tadi kayaknya sempat ada yang nanya ini apa,
Mas tadi date pickernya pakai ini bukan ya gitu yang Oh, mana? Syncfusion Flutter date picker. Betul. Ya, betul. Oh itu ya. Syncfusion Flutter. Terus itu di custom sendiri gitu mas ceritanya atau gimana? Betul. Saya custom. Saya coba baca karakternya ya. Syncfusion Date Picker. Nah itu dia ada namanya, propertinya tuh ada yang menarik tuh. Jadi ada blacklist date sama active date ya. Jadi dia bentuknya array. Nah di active date-nya itu yang bisa kita kasih logic supaya dia date mana yang akan aktif gitu. Saya coba kasih lihat aja deh codingannya. Date picker screen, Syncfusion, mana sih? Kalender. Lupa saya. Dulu ya. Codingannya agak panjang soalnya. Nah ini nih. SF Date Range Picker ya, sorry. Namanya SF Date Range Picker. Nah, kalau kita bedah komponennya, di sini ada pertama pasti range month-nya ya. Kamu mau range dia sampai bisa di scroll sampai berapa bulan gitu. Nah, itu ada batasannya, start sama end. Gitu. Habis itu, nih max date sama min date. Terus ada namanya ya inputannya tuh ada active date-nya kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya ada dari backend nge-push tanggal-tanggal secara array yang dia aktif. Nah disitulah nanti dia akan ngerangkai sendiri tuh si SF date pickernya akan ngerangkai sendiri berdasarkan tanggal yang kita push gitu. Ada lagi yang tanggal untuk blacklist ya, blacklist date. Dia akan membuat jadi disable gitu. Di disable itu sampai taraf dia klik tuh nggak akan ada apa-apa. Kalau yang cuman activate date doang, itu dia klik masih bisa ada action yang kita bisa callback gitu. Nah, nanti dilihat aja mas itunya, keterangannya yang di sini. Nah ini cukup powerful nih. Ada bisa nge-range juga segala macam. Gitu teman-teman. Oke mas, itu ada pertanyaan lagi mas dari Amin PLH itu, coba mas dibaca mas. Ini saya stop dulu ya berarti. Pojok, di chat ya. Yang di mas. Saya kan admin pemula. PLH, saya kan Flutter ya. Saya baca deh, karena judul tugas akhir saya menggunakan Flutter. Apakah ada saran atau tips untuk belajar Flutter agar bisa langsung membuat project dengan beberapa bulan? Terima kasih. Kalau mau nge-push diri sendiri bisa ya. Tadi roadmap-nya saya udah sampaikan. Ini tergantung scope-nya juga nih. Apakah sampai mana nih project-nya? Kalau tugas akhir kayaknya mungkin data fetching sama login logout gitu ya. Jadi memang berarti harus belajar. Nah, login logoutnya juga kita harus tanya mau pakai yang gimana, mau yang simple atau mau yang ribet apa gimana gitu. Itu bisa dibatasin sih scope-nya. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya sebulan atau 2 bulan itu udah bisa buat project sih. Gitu. Kalau mau lebih cepat lagi tadi beli si Maximilian yang Udemy tadi, coba follow sama tanya jawab ke teman-teman sini mungkin gitu. Kalau bulannya, kalau saya kemarin sebulan itu dari 0, tapi nggak berhenti di sebulan ya, karena setelah sebulan saya fundamental dan segala macam saya riset, bulan berikutnya saya coba implementasi di project realnya. Dan itu banyak banget yang memang kurang gitu, dan itu akan terus dioprek. Tapi sebulan itu fokus buat kita fundamentalnya udah cukup sih.
Iya ya, ini mungkin tambahan juga ya dari saya juga, ya kan. Jadi kalau tambahan dari saya, eh, ambil satu satu kursus yang dikira cocok, maksudnya kayak tadi mungkin beli Udemy aja nggak apa-apa itu, beli di Hmm. Udemy ya kan itu, terus praktek sendiri, terus kalau Terus ada problem ya langsung push Udemy. aja di grupnya kita gitu, grup kita lah, grup yang Fugi itu kan, Flutter user group. Nah dari situ kita coba bedah gitu, jadi biar lebih cepat, apalagi mahasiswa kan, mahasiswa itu waktunya lebih longgar ya, jadi bisa, apalagi mahasiswa semester akhir, jadi kayak apa itu dari pagi sampai sampai malam juga, kalau mau dikebut belajar juga bisa gitu kan. Soalnya kalau berkaca dari saya sama Sendra yang sudah kerja aja, kita bisa nge-push untuk nyelesain course-nya itu selama 1 bulan aja bisa selesai ya. Itu nonton video sama ngerjain semua ini, semua kodenya gitu kan. Apalagi kalau masih mahasiswa, beli itu aja pas lagi promo itu sekitar 100.000 kalau nggak salah, 100 ribuan, maksimal 200 itu. Terus ditonton, dicobain, nggak bisa langsung bisa tanya ke grup ya kan, nanti kita bahas sama-sama, terus coba lagi itu. Kalau kalau bener-bener rutin itu sebulan 2 bulan harusnya udah selesai sih gitu Hmm. ya. Ya mungkin struggle-nya di device juga sih, maksudnya di tools pendukungnya ya. Laptopnya kalau cuman 8 GB atau 4 GB ya itu akan membuat lebih lama sih. Membuat lebih lama kita belajar sih. Ya memang memang realitanya gitu sih kalau development mobile ya. Karena kita pakai emulator juga ngemak memorinya juga lumayan. Ya, tapi mungkin ya ada yang bisa diakalin itu silahkan sih dicari tahu gitu batasannya gimana. Kalau tadi saya sebulan itu dengan tools yang udah apa lumayan lah gitu ya, Saiful ya. Gitu. Iya iya benar. Kalau sudah punya basic kayak Mas Hendro udah punya basic di JavaScript ya kan, JavaScript terus toolsnya juga mumpuni, sebulan cukup sih. Kalau saya juga kemarin ngepush itu di 2 minggu sih, itu nyelesain course-nya itu Ya. 1,5 minggu itu lah, nggak sampai 2 minggu sih itu. Cuman kan ya emang kita udah punya basic, kalau belum punya basic ya kalau di push apalagi masih punya banyak waktu, itu sebulan 2 bulan itu make sense gitu sebenarnya. Angela Yu ini saya kira dia saya belum pernah lihat secara fullnya ya. Cuman dia memang title apa judul course-nya juga memang komprehensif juga. 11-12 lah sama itu. 11-12 betul. Tapi saya lebih ke Maximilian karena dia ngajarin konsep juga sih. Tapi saya nggak tahu Angela Yu juga mungkin ya ngajarin konsep juga. Kalau dari harga sih lebih mahal Angela Yu ya, cuman Iya. Karena lebih lama mas. Yang terakhir ini dia Flutter sama Dart itu lebih lama jamnya daripada Maximilian. oh gitu ya. Dan dari sisi materinya juga beda sebenarnya ya, kayak kayak sampel projectnya juga beda, jadi nggak bisa apple to apple gitu ya. Oke. Ada ininya itu, ada ini, ada sub Max, ininya. ya di platform Udemy-nya ada Indonesianya juga sih. Nah ini juga salah satu yang harus kita improve juga ya. Kalau saya memang mempush diri saya untuk bisa listening English itu all the time ya. Karena tadi memang manfaatnya bisa kita rasakan pada saat kita belajar kayak gini. Jadi sebisa mungkin teman-teman mahasiswa atau IT yang terjun di sini, khususnya di programming, karena resource kita kebanyakan dari luar gitu. Makanya harus kita push juga diri kita untuk bisa memahami teks-teks atau resource dari bahasa Inggris gitu. Karena bisa mempercepat kita belajar juga. Yang Indonya juga ada. Nah, nanti mungkin Mas Bahri akan banyak bikin tutorial Indonesia kali ya. Pengennya sih, Jadi ditunggu aja. semoga lah. Mungkin ada tambahan dari Mas Dita nih. Ini Ya. nah, Pak dosen kita gimana Pak dosen? Si Om Dita nih gimana Om? Sudah
Mas cukup patap. Oke, kalau gitu ini udah mau jam 11 kayaknya cukup, udah apa itu udah malam Iya, juga, cukup. udah mau istirahat juga ya. Terima kasih waktunya semuanya. Sampai jumpa di minggu depan, kalau semoga apa itu semuanya aman semua, kita bisa bertemu kembali. Mungkin next bisa lanjut lagi sama Mas Indra juga karena tadi masih belum selesai kan. Oke, Ya, ya semoga minggu thank you. depan masih Oke, ini apa itu. thank you. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum.